Umat sekalian, marilah kita mengawali upacara pemberkatan daun palma dengan menyanyikan lagu pembukaan. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, Raja Israel. Hosana Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Demikian gema sorak-sorai penduduk Yerusalem menyambut kedatangan Yesus sambil melambai-lambaikan daun palma di tangan dan membentang pakaiannya di jalan. Marilah kita semua mengangkat daun palma untuk mengelukan Tuhan dan mengikuti perayaan Minggu Palma ini dengan doa pemberkatan daun palma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita telah mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan Tuhan. Doa pemberkatan daun palma. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, turunkanlah dan berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kebudayaan naik kuda. Kebudayaan naik kuda sekarang tidak ada lagi. Hanya orang masih cerita. Pada masa Tuhan Yesus hidup, kebudayaan naik kuda masih ada. Dan Tuhan Yesus hidup, Yerusalem itu ada 3 fungsi. Kota kebudayaan, kota pemerintahan, dan kota agama. Dan Tuhan Yesus ke sana dengan murid-murid, dan kebudayaan naik kuda mungkin masih ada, hanya kasihan. Yang jagoan mesti naik kuda, dan kuda yang terpilih, ternyata Tuhan Yesus pilih sebaliknya. Keledai itu satu tingkat di bawah kuda. Keledai yang tertambat
Tertambat itu kan istilah di sini ya, terlilit, tidak karuan-karuan. Dan Yesus pesan kepada 2 murid supaya pergi di kampung itu, tidak disebut di mana. Kalau ketemu keledai itu, ambil. Nah, kalau ada orang tanya, Tuhan memerlukan. 2 murid bertugas untuk mengurus itu, dan mereka mengambil dan kembali. Dan Tuhan Yesus menunggang keledai yang tidak pernah ditunggang. Menurut kebudayaan dulu, kuda yang ditunggang itu dijinakkan dulu. Kalau tidak bisa. Nah, keledai ini satu tingkat. Tuhan pakai keledai yang tidak berguna. Kalau bahasa kita bilang itu kuda beban. Tuhan memerlukan kuda beban untuk masuk kota kebudayaan, kota pemerintahan, dan kota agama. Dan kita tahu Tuhan Yesus naik keledai itu, banyak orang mengalu-alukan dan mengatakan, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana putra Daud. Dengan inspirasi ini, mari kita sama-sama berharap di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita bergembira karena kasih Tuhan melimpah bagi orang yang percaya kepadanya. Kita menyadari perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem menjadi tanda permulaan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia disoraki dan disambut dengan teriakan, Hosana putra Daud. Kini Tuhan juga mau masuk dalam gereja
dan hati kita. Maka marilah kita menyongsong Dia dengan sorak hosana yang sama dalam lagu pembukaan. Berkenankanlah agar kami meneladani tentara kami dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab dialah Tuhan dan penantara kami yang hidup dan berkuasa
judul yang sama, tapi oleh Markus tendensi yang berbeda dalam keempat ini. Kisah sengsara Tuhan Yesus oleh Injil Markus judul yang sama, tetapi tendensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mungkin kita harus tahu sedikit tentang siapa itu Markus penginjil. Markus penginjil bukan rasul. Dia disebut saudara sepupu dari Santo Barnabas rasul. Bisa dilihat dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 20. Jadi dia bukan rasul, tapi dia saudara sepupu dari Santo Barnabas rasul. Dia terkenal karena dia tulis satu dari keempat Injil, yaitu Injil Markus. Injil Markus itu disebut Injil kedua, tapi Injil kedua ini ditulis pertama sebelum Injil lain. Kapan dan dimana Markus tulis ini? Menurut catatan, Markus menulis Injilnya ini di Roma pada tahun 64 sampai tahun 70 Masehi. Markus ini ternyata dia rekan kerja dari Santo Petrus dan Paulus. Dia mengumpulkan cerita-cerita dan dia terkenal karena disebut pengarang Injil. Jadi dia pengarang juga tentang Hosana Putra Daud, pengarang tentang cerita kisah sengsara Yesus. Markus menekankan kata kunci menderita ini. Saudara-saudara terkasih, fitur yang menonjol dalam Injil Markus itu dari dalam bacaan. Terima kasih untuk pembawaannya. Mulai dengan tiba-tiba, secara dramatis, dan tidak ada naik turun, apa adanya. Pertahanan tempo tinggi dalam bahasa-bahasa, kata-kata yang mesti itu segera, langsung, tidak ada tawar-menawar. Dan itulah baik dari Markus. Dikatakan karena Injil Markus ini dikatakan 90% Injil Markus ditemukan dalam Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Secara khusus tentang kisah sengsara itu, Markus menekankan 3 hal. Bahwa untuk masuk sengsara yang mengerikan itu perlu ada persiapan. Persiapan yang pertama adalah Maria mengurapi Yesus, supaya penderitaan itu menjadi bertahan itu dikurang. Supaya tahan dalam penderitaan itu dikurang. Dan dalam Injil menarik, para rasul juga bilang boros, pakai minyak itu lebih baik jual supaya dapat duit. Dan dalam Injil Markus ada penekanan yang paling penting, yaitu ya masuk taman Getsemani. Kita tahu taman Getsemani, penekanan tetap pada pedang. Yesus takut dan gelisah. Para murid tidur dan Yesus berdoa, dikatakan berkeringat darah. Tuhan Yesus berdoa berdarah-darah dan kita berdoa dengan senyum tertawa.
yang tegas menunjukkan bahwa hanya salib itu yang benar. Dan Getsemani itu juga dalam bahasa Arab disebut ada dua kata, bila satu tempat taman Getsemani dan ada satu bahasa Arab disebut mesin peras minyak. Supaya menjadi minyak yang baik diperas. Supaya menjadi besi yang baik harus dilebur. Korban-korban diperas supaya mendapat keselamatan. Saudara-saudara umat Tuhan, Getsemani itu menyenangkan. Dan kata-kata dari penginjil bilang Eloi lama sabachthani itu artinya dia menyerahkan seluruh hidupnya sampai sekarang. Saudara-saudara umat Tuhan terkasih, Injil Matius meneguhkan kita tentang hari ini. Kalau Tuhan masuk Yerusalem menemukan kuda yang bertambah, satu kuda bertambah itu disebut bahasa kita bilang itu kuda beban. Tuhan memerlukan kuda-kuda beban. Tidak lagi saya lihat pada kuda beban yang berlalu. Tujuan dari Injil Markus bukan hanya untuk Roma, tapi kami orang bela itu juga apa-apa. Tujuan Injil Markus juga untuk kami juga, karena kami juga anak-anak kami besar. Kami juga mengakui bahwa Kristus harus menderita. Mengenang cerita Tuhan pada hari ini dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kini tibalah saatnya kita memasuki liturgi Ekaristi. Sebagaimana penduduk Yerusalem menyambut kehadiran Kristus Raja dengan membentangkan pakaian dan daun palma, maka marilah kita membawa barang persembahan, roti dan anggur ke altar Tuhan, seraya menyerahkan diri dan segala niat hati kita yang baik kepada Tuhan pemberi hidup, sambil diiringi tarian dan lagu persiapan persembahan. Bye.
mengambil roti dan sambil memberikan cukup, dia membaca-bacakan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan atas aku. Marilah merasakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahyu Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuannya Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, ini dan sepanjang masa. Saudara-saudara kekasih, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Juga
Hari Minggu pagi ini sudah